Oke, bisa dimulai ya. Uh, Perkuliahan kita namanya tuh hermeneutik. Hermeneutik orang Jerman suka membacanya hermeneutik gitu tuh. Tapi orang Inggris menyebutnya hermeneutics. Hermeneutics gitu kan ya. Ini adalah intinya ini adalah soal pemikiran baru, boleh dibilang gitu, mengenai hal ihwal menafsir ya. Pemikiran yang sebetulnya masih berkembang sampai hari ini mengenai hal ihwal menafsir. Pemikiran yang katakanlah tafsir atas tafsir gitu ya jadinya ya. Artinya berpikir itu kan menafsir ya. Jadi menafsirkan, menafsir itu sendiri itu apa gitu ya. Nah itu kemana-mana sih ininya tuh apa namanya perkembangannya itu sampai cukup jauh dan menjadi di satu pihak menjadi sangat filosofis gitu kan ya. Dan di pihak lain kemudian ketika sudah menjadi filosofis orang merasa perlu membetotnya kembali ke arah metodis gitu kan ya. Jadi sebagai metode kemudian bagaimana metode menafsir itu. Problemnya itu. Tapi kenapa hermeneutik itu menjadi katakanlah paradigma mutakhir, itu saya kira yang menjadi penting untuk kita lihat. Bahwa hermeneutik ini hari-hari ini bukan sekedar filsafat mengenai penafsiran gitu. Jadi yang penting adalah ini, bahwa hermeneutik itu bukan sekedar filsafat mengenai penafsiran akhirnya hari-hari ini itu. Dia menjadi paradigma zaman menjadi paradigma baru. Jadi menjadi paradigma zaman gitu. Paradigma zaman apa artinya? Artinya begitu banyak hal sekarang dalam dunia sains maupun dalam dunia filsafat, dalam dunia kebudayaan, agama atau apapun gitu kan ya. Hermeneutik ini mengubah cara pandang orang terhadap apapun, terhadap gender, terhadap agama, terhadap kebudayaan, terhadap sains. Semua jadi berubah gara-gara hermeneutik gitu. Maka itu yang menjadi menarik ya, bahwa hermeneutik itu akhirnya tadinya wilayahnya sempit, cuman itu filsafat penafsiran dalam dunia filsafat, tapi lama-lama karena begitu menggoncang gitu, memaksa akhirnya segala bidang lain memikirkan kembali substansi bidangnya masing-masing. Dan yang menarik adalah itu gitu. Di mananya yang menarik itu yang akan kita telusuri selama perkuliahan ini. Di mana sih menggoncangnya? Di mana dia menantang kita untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi dasar segala hal gitu ya. Di mana dia menantang itu? Karena itu yang bernilai dalam hermeneutik. Nah, kita akan melihatnya sepanjang perkuliahan ini. Jadi hermeneutik bukan hanya filsafat mengenai penafsiran itu apa, tapi juga paradigma zaman yang katakanlah mengubah secara substantif konsep dasar atau asumsi-asumsi dasar segala bidang.
asumsi dari segala bidang. Nah, itu bidang apa saja, terutama yang ini, yang terkena gitu kan ya. Karena awalnya pemikiran mengenai penafsiran itu erat terkait dengan dunia tafsir kitab suci, maka yang pertama-tama terkena sebetulnya adalah pemikiran religius ya. Pemikiran religius, katakanlah teologi sebenarnya itu yang pertama-tama terkena adalah teologi. Dalam hal apa? Dalam hal apa perubahan mendasarnya itu? Yaitu terutama ini untuk melihat seberapa revolusioner gitu kan ya, untuk melihat seberapa revolusioner perubahannya itu, seberapa mendasar dalam teologi sejak munculnya hermeneutika baru, hermeneutika filosofis, adalah begini, inti ringkasnya. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Kalau dalam teologi itu lama sekali misalnya kitab suci diteliti dalam pandangan hermeneutik lama, yang disebut hermeneutika historis gitu kan ya, itu berdasarkan data-data sejarahnya gitu, latar belakang sejarahnya, konteks-konteks sejarahnya. Misalnya bagian tertentu dari kitab suci Bible, kitab suci Kristiani itu dilihat konteks awalnya, kata tertentu misalnya akar katanya apa, dan dalam situasi tertentu itu apa maknanya. Misalnya kalau dalam kitab suci disebut Bunda Maria misalnya disebut, saya tidak mengenal Yosef misalnya gitu kan ya. Mengenal di situ bukan mengenal sebenarnya, tapi tidak bersetubuh misalnya seperti itu ya, dalam arti kata aslinya seperti itu. Dan konteksnya tuh apa dulunya gitu kan, seperti itu. Jadi banyak latar belakang historis itu diotak-atik sekali, menggunakan begitu banyak peralatan, arkeologi, kritik teks, dan penelitian sejarah yang luar biasa, rinci dan segala macam itu ya, rumit sekali. Penelitian linguistik, penelusuran linguistik, bahasa-bahasa, misalnya dari Yunani ke Ibrani dan kayak gitu-gitu kan ya, kalau dalam konteks Bible. Arahnya ke belakang dengan kata lain. Yang penting untuk menafsir tuh arahnya ke belakang, misalnya gitu kan ya. Jadi melihat semua latar belakang di belakang si penulis. Nah, ketika hermeneutika filosofis atau hermeneutika yang lebih baru di abad 20 muncul, terbalik. Kira-kira begini, kalau gampangannya. Seandainya makna-makna kitab suci itu harus dirujuk terus ke belakang gitu kan ya. Jangan-jangan kalau begitu kitab suci itu hanya berlaku untuk orang-orang masa lalu dong, gitu kan ya. Untuk kita terus nggak nyambung dong, gitu kan ya. Itu kasar-kasarnya apa. Terus buat apa dong kita baca terus gitu. Itu kan zaman kuno punya dan untuk orang-orang zaman kuno juga gitu. Itu logika sederhananya gitu kira-kira. Ya, terus problemnya kan kenapa kitab-kitab suci itu termasuk Bible masih dibaca sampai hari ini. Artinya titik beratnya justru bukan konteks zaman dulu dong. Konteks kita dong. Anggap ya. Yang menjadi penting itu konteks kita. Konteks kita, dalam konteks kita sekarang, apa nilainya kitab suci itu gitu kan ya? Masih bermakna tidak? Masih berbunyi tidak? Mengatakan apa pada kita sekarang? Terus konteksnya bukan konteks masa lalu, tapi konteks saat ini dan syukur-syukur masa depan barangkali. Gitu. Nah, jadi para pemikir hermeneutik yang mutakhir itu menggeser pusat gravitasi penafsiran dari masa lalu ke masa kini. Misalnya itu dalam teologi ya. Pergeseran dari masa lalu, pusat gravitasi ya. Fokusnya dari masa lalu ke masa kini misalnya. Nah, ini sesuatu yang pergeseran yang penting dan untuk berteologi dan segala macam itu jadi lain sekali
jadi lain sekali. Dan ada kecenderungan bahkan kalau waktu tekanannya pada masa lalu, waktu tekanannya historis gitu kan ya, orang perlu sangat-sangat hati-hati gitu kan ya, cermat sekali. Maka para pastor segala macam yang studi kitab suci itu walah bisa botak karena sekian tahun gitu kan mempelajari bahasa, teks-teks purba dan segala macam itu dengan gila sekali gitu. Itu tafsir yang itu tetap penting. Ya, Bang. Itu tetap penting memang melihat ke konteks masa lalu itu karena kita mesti melihat aslinya maunya apa gitu kan ya. Tetap penting, tapi ketika sekarang tekanannya bergeser ke masa kini ya jadi lain juga. Lebih kompleks kurang-kurangnya, menjadi lebih kompleks. Meskipun pengetahuan masa lalu penting, tapi bukan itu tekanannya, tapi situasi sekarang gitu. Nah itu, ini pergeseran yang akibat hermeneutika mutakhir. Nah, maka segala bentuk teologi mutakhir memang menjadi lain sama sekali dengan teologi yang klasik. Lalu misalnya dalam bidang sains ini juga mengimbasnya. Kalau tadi dalam bidang teologi, nah ini keluar dari wilayah religius, keluar dari wilayah itu, lama-lama sebetulnya sains pun terkena imbas dari cara berpikir hermeneutika baru. Ini. Tadinya orang sains dan filsafat itu kurang lebih sama problemnya. Sains dan filsafat ya. Itu lama sekali orang tuh melihat dalam kerangka subjek dan objek gitu kan ya. Ya toh, dalam sains juga gitu kan, ada subjek mengamati, mengobservasi dunia luar, dan dunia luar itu dianggap sebagai objek, dan kerangkanya itu subjek objek kayak gitu-gitu. Dan hampir tidak pernah dipersoalkan proses di antara subjek objek itu. Karena orang dalam dunia sains juga gitu, diyakini orang bisa menangkap realitas objektif dengan metode tertentu gitu. Itu lama. Dunia sains sangat objektivistik dalam hal itu. Ibaratnya gini, orang tidak pernah mempersoalkan lensa kacamata yang dia pakai, gitu kan ya. Pokoknya dilihat aja, kita pasti nangkep ini hijau, itu warnanya hijau, itu warnanya coklat dan kayak gitu. Dan dia kan begitu. Tiba-tiba melalui hermeneutik orang pelan-pelan menyadari, jangan-jangan kacamata kita ini menentukannya. Sebenarnya kerangka-kerangka teoritis kita di kepala itu kan sudah selalu ada. Observasi selalu ditentukan oleh kerangka teoritis kita kan. Ada unsur-unsur bahkan semua penelitian sebetulnya dimungkinkan karena di kepala kita ada kerangka teoritis tertentu. Gitu loh. Penelitian mengenai listrik dan segala macam itu dimungkinkan karena di kepala kita ada konsep mengenai listrik gitu kan ya. Sehingga kalau lihat orang lari terus pelojotan dan di situ ada kabel gitu, kita langsung berpikir itu kesetrum gitu kan, karena ada konsep setrum gitu kan. Sementara kalau seorang psikolog ngelihat orang pelojotan itu gitu ya, dia nggak ngelihat kesetrumnya, karena di kepalanya ada konsep stres gitu kan. Itu pelojotan karena stres gitu kan, gitu. Jadi ternyata observasi itu sangat ditentukan oleh apa yang di kepalamu gitu. Oleh kacamata yang kita punya. Kalau kacamatanya kacamata psikologi, apa yang kamu dapat jadi lain lagi gitu. Tafsirmu lain lagi gitu kan. Orang pelojotan tadi ditafsirkan sebagai stres. Kalau kacamatamu listrik, orang yang pelojotan ditafsirkan kesetrum. Jadi ternyata kacamata ini menentukan. Ibaratnya kalau kacamata saya hijau, memang semua jadi hijau. Kalau kacamata merah, saya akan melihatnya merah, gitu kan ya. Dan observasi itu ternyata, disadari dalam dunia sains, observasi itu ternyata tidak netral ya. Observasi terhadap objek ini
itu ternyata ditemukan bahwa ini tidak netral. Tidak netral. Observasi adalah tafsiran berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Artinya berdasarkan prasangka tertentu. Kerangka teoritis yang ada di kepala kita kan berarti prasangka ya. Itu semacam pemahaman awal tertentu. Ini adalah tafsir. Observasi itu tidak netral, itu tuh tafsir ternyata. Dan bisa beda-beda sekali. Gitu. Nah, orang makin menyadari itu terutama bahwa biasanya disebutnya setiap observasi itu ternyata theory laden. Setiap observasi itu ternyata dimuati oleh teori, gitu. Tidak netral. Setiap observasi itu bermuatan laden, bermuatan teori tertentu. Dan bahkan observasi dimungkinkan karena teori sudah ada di kepala kita. Gitu. Dunia ilmiah itu sebetulnya kalau gitu dunia tafsir ya. Dunia konstruksi dong kalau gitu kan ya. Kalau di kepala kita yang ada itu atom, kacamatanya adalah atom, maka kita akan melihat segala unsur terdasar itu sebagai atom. Beda kalau di kepala kita, kerangka teoritisnya, kacamata kita adalah chi, gitu kan ya, chi atau ki, apa itu namanya, energi dasar. Lain lagi loh, cerita kita jadi lain lagi loh, nggak kayak fisika teoritis kayak gitu, lain lagi ceritanya. Gitu. Dan belum tentu salah itu gitu kan. Kacamatanya beda gitu. Gitu kan. Jadi dunia sains pun tiba-tiba menyadari itu. Dan ada banyak, bukan cuma teori Leiden di situ, kemudian ditemukan ada unsur faktor-faktor psikososial, ada muatan-muatan faktor-faktor psikososial dan sebagainya. Dan seterusnya ya, ada banyak hal di situ. Psikososial maksudnya adalah bahwa misalnya diterima atau tidaknya suatu teori baru, misalnya gitu kan, kata Thomas Kuhn itu seringkali ditentukan tidak selalu hanya oleh objektivitasnya gitu kan ya. Tidak, tapi pertemanan dengan profesor tertentu gitu kan ya, terus nama dia. Kalau dia punya nama besar, dia ngomong ngaco pun akan diterima gitu kan ya. Dan sebaliknya, kalau kau bukan siapa-siapa gitu ya, meskipun penelitianmu brilian, forum akan bilang, lu siapa gitu kan ya, ngomong apa. Nah, ada unsur-unsur gitu-gitu juga kan dalam dunia ilmiah tuh, jangan dibayangkan sebagai dunia yang steril, objektif, murni, kagak. Maka Thomas Kuhn waktu itu juga mengejutkan ya, Thomas Kuhn. Ini semua antara lain dipicu oleh Thomas Kuhn, terus Paul Feyerabend, dan seterusnya. Ada banyak para filsuf ilmu, gitu kan. Tiba-tiba menyadari ada aspek interpretatif di dalamnya. Ada aspek hermeneutis dengan kata lain. Hermeneutik adalah tafsir. Ada unsur penafsiran sebetulnya yang sangat berat. Kita selalu mempersoalkan subjektif objektif gitu kan ya. Subjektif objektif, lupa bahwa di antara subjektif objektif itu ada kacamata gitu. Ada lensa teoritis. Lensa teoritis. Ini yang harus dipersoalkan sebenarnya. Di antara ini kan tidak pernah langsung ada ininya gitu. Lensa teoritisnya itu yang sebetulnya menentukan sekali tafsiran-tafsiran kita. Jadi tidak pernah senetral yang dikira dulu. Gitu ya.
Dalam dunia seni sama juga, dalam dunia sastra, seni itu bisa sastra khususnya teater dan sebagainya gitu. Tapi juga seni rupa ya. Nah sekarang kita bergerak lepas dari sains ke ranah lain lagi, yaitu dunia seni. Itu juga gitu. Dalam perkembangannya yang sebetulnya cukup rumit, dunia seni akhirnya juga sampai pada kesadaran bahwa sesuatu karya itu, terutama ketika di dunia barat, seni sudah menjadi aneh sekali gitu kan ya. Oh, lukisan abstrak yang kayak gitu itu menjadi bermutu sekali, itu tuh gimana gitu ya. Itu tuh ya kita sudah lihat, sudah belajar estetika kan? Terus misalnya musik cuma satu nada segala gitu ya, apaan gitu ya, itu terus yang meskipun ditulis rumit gitu, musik-musik atonal yang pelik sekali gitu, kedengarannya kan kayak bukan musik, kayak anak-anak main kenanya aja gitu kesannya kalau kita jujur gitu. Cuma orang kan suka snobistis gitu. Orang kan suka snobistis, pura-pura ngerti gitu ya. Gitu. Sebenarnya susah sekali dinikmati. Tapi oke lah. Perkembangan seni di barat tuh sedemikian sampai ini, dan orang tiba-tiba akhirnya menyadari, ya seni bukan seni, itu memang soal tafsir ya, gitu kan ya. Meskipun lukisan Picasso tuh dahsyat sekali atau Mark Rothko tuh dahsyat sekali, kalau jatuh di suatu masyarakat yang primitif yang tidak ngerti sama sekali itu, ya mereka akan pakai lukisan itu entah sebagai dinding darurat pas masak gitu ya. Atau malah jadi kayu bakar gitu kan itu patung tertentu, atau kertas tisu gitu. Itu jadi apa gitu ya. Atau dipakai payung malah di waktu hujan gitu kan lukisan. Artinya karena tidak punya latar belakang teoritis itu dan sebagainya gitu. Atau sebaliknya, Picasso kan terinspirasi sekali kan waktu itu oleh patung-patung Afrika kan, yang bentuknya kotak-kotak, dan itu beda sekali dengan patung Yunani yang gemulai, yang betul-betul realistik kayak tubuh yang dengan proporsi yang tepat gitu. Dia terinspirasi patung Afrika tuh nggak realistis gitu, dan maka kotak-kotak gitu. Kenapa kita nggak ngelukis kayak gitu? Kenapa selalu stuck dan berpatok pada Yunani gitu ya? Itu justru lebih lebih spiritual, analitik gimana lah ya, patung yang kotak-kotak gitu. Sebenarnya patung Nias atau apa kan juga kurang lebih gitu kan, kalau gambar orang juga nggak kan, nggak persis seperti Nias, tapi misalnya gitu kan, disederhanakan juga gitu kan, patung-patung zaman dulu tuh kan, wah itu malah gimana gitu. Ya, itu tuh kemudian yang lucu apa? Di kemudian hari ketika itu tampil ide dari Picasso itu tampil sebagai kubisme sebutannya, seni modern gitu. Orang kan jadi bertanya-tanya, sebentar, ini tuh modern tuh kayak gini. Nah, terus yang Afrika, yang Nias yang dulu dari dulu udah kayak gitu tuh, itu gimana? Jadi apa itu modern, pramodern, apa itu di situ? Kan bingung dong kita. Ya kan? Dan orang makin sadar, wah ini mah soal tafsir nih sebenarnya. Yang bagaimana kita mau ngomongnya? Dan dalam hal itu misalnya di dunia barat seringkali tidak fair. Kalau kita bilang misalnya patung Afrika tuh lebih canggih daripada patungnya siapa namanya? Para pematung kontemporer di dunia barat gitu ya, yang sok abstrak itu sebetulnya dari dulu juga udah abstrak. Dan jangan lupa loh, di Yunani purba itu ya, zaman prasejarah, artinya sebelum Masehi, bahkan 1000 tahunan sebelum Masehi, konon ada patung-patung yang tidak realistis juga di Yunani itu, yang kayak gini-gini, kayak gitu, terus, nah kayak gitu-gitu ya. Udah abstrak gitu loh boleh dibilang gitu ya. Tapi itu justru prasejarah loh itu. Gimana? Itu mau disebut apa itu? Itu mau disebut apa?
Jadi apa itu ya? Kan kamu juga suka lihat, atau misalnya lukisan-lukisan apalagi sebut ekspresionis atau itu kan kayak lukisan anak-anak juga. Kamu bisa nekat juga pura-pura ignorant gitu ya. Kalau kamu nggak tahu semua apa khasanah seni, lukisan gituan gue juga bisa lah gitu. Dan itu sah saja gitu karena memang itu soal tafsir gitu. Ya jadi orang juga akhirnya di ujung-ujung petualangan segala isme dan aliran segala macam itu, toh menyadari akhirnya ujung-ujungnya kan soal tafsiran ya, soal tafsiran. Coba itu apa kaca yang kotor dengan itu dia, kalau kamu cetakkan ke suatu kanvas, lantas tampangnya jadi kayak gitu kanvas itu abstrak loh, keren loh itu. Keren kan tuh, abstrak. Ada celahnya, geriginya, ada tekstur. Dan kalau kamu yang bikin memang jadi bukan siapa-siapa, tapi kalau benar-benar itu Picasso yang melakukan itu, persis seperti ketika Picasso habis makan ikan, terus duri-durinya tuh dia cetakin gitu ke piring itu, ada tanda tangannya Picasso. Wah, Picasso. Kalau kamu yang gituan apaan juga gitu kan? Gitu. Gitu. Jadi gimana itu tuh benar-benar ujung-ujungnya orang sadar juga bahwa apa namanya dalam seni rupa khususnya ujungnya soal tafsir. Nah dalam teater dan sastra juga gitu. Tadinya maunya sih para sastrawan atau para teatrawan itu yang dianggap penting. Tapi lama-lama dalam perkembangan kajian sastra, reaksi pembaca. Jadi bukan writerly text ya, tapi readerly text gitu kan ya. Atau reader effect katakanlah seperti itu. Reader effect. Efeknya bagi si pembaca itu juga menjadi penting dalam poststrukturalisme, kajian sastra ala poststrukturalisme. Jadi reaksinya bagi pembaca itu juga penting. Pembaca itu juga menulis ulang kata mereka gitu kan ya. Menafsir kata mereka berarti menulis kembali secara baru sebuah teks. Itu tuh menarik gitu. Dan ya jadi lain tekanannya. Dulu juga hampir sama dengan apa cerita dalam kitab suci. Yang penting tuh penulisnya gitu kan ya. Nah ini juga yang penting tuh para sastrawannya apanya gitu. Tapi sekarang tuh efeknya juga penting. Para pembacanya ini penting. Interaksi dan apa dengan pembaca itu juga penting. Gitu ya. Jadi bahkan si pembaca ini disebut tadi menuliskan ulang. Itu yang dalam poststrukturalisme disebut sebagai writerly reading ya. Dia sendiri menulis kembali, bukan hanya si penulis menulis. Ketika kita membaca, kita menulis ulang sebetulnya bacaan itu. Diam-diam setiap orang sebetulnya di dalam batinnya menulis ulang sebetulnya cerpen yang dia baca, novel yang dia baca dan sebagainya gitu. Nah itu tuh penting juga, ya, harus dilihat juga. Nah itu, jadi ini juga dunia tafsir yang tadinya tidak disadari. Terus pemikiran hermeneutika, terutama sih nanti kita akan melihat bahwa ada hermeneutika metodis ya, terus ke filosofis. Nah yang saya cerita itu barusan itu terutama yang efeknya dahsyat dan mengubah apa namanya cara berpikir itu hermeneutika filosofis ya. Hermeneutika filosofis itu sebuah renungan yang panjang, nanti terutama lewat Heidegger, Gadamer, dan Paul Ricoeur dan sebagainya itu. Detailnya nanti belakangan kita lihat. Itu yang saya maksud revolusioner boleh dibilang ya, ngefek ke segala bidang. Itu terutama hermeneutika filosofis. Artinya tiba-tiba secara substantif bidang-bidang itu mengalami pembaharuan dan cara berpikir yang baru. Ada pertanyaan sekitar situ dulu? Come on. Pak, Ya. jika
tafsir. Hmm. Kemudian yang jadi maknanya sendiri apa sekali? Kalau dalam bayangan kita makna itu kan harusnya dulu objektif ya. Objektif. Memang itu problem besar dan itu yang menggemparkan dalam dunia sekarang bahwa tidak ada lagi kepastian makna. Makna banyak, makna jadi banyak sekali. Setiap orang ibaratnya mengkonstruksi maknanya sendiri gitu kan ya. Siapapun yang membaca, menafsir, meneliti, dia akan membuat maknanya sendiri. Tapi yang jadi problem bukan makna itu sendiri, kepastian makna. Gitu kan ya. Dulu sains menganggap diri maka disebut ilmu positif karena positif itu artinya berkepastian gitu kan ya. Dan bahkan seakan-akan sains itu satu-satunya, banyak orang baik saintis meyakini sains itu satu-satunya yang mampu mendapatkan kepastian maknawi. Dari sisi tertentu iya loh. Dari sisi tertentu dulu. Karena mereka mengukur dan mengulangi kan. Yang khas pada sains itu kan semua harus diukur gitu kan ya. Terus ada angkanya gitu kan ya. Ada angkanya menggunakan matematika, ada angkanya. Terus bisa diulang lagi setiap kali gitu. Nah sekarang celakanya bahkan dunia matematik pun digugat dalam arti kenapa misalnya jumlah sudut itu 180 derajat atau 360 derajat gitu ya. Kenapa nggak 243 derajat gitu. Kenapa? Kenapa mesti 180, 360 gitu kan? Sadar nggak itu? Kita suka tidak mempertanyakan kan? Udah dari sononya gitu. Nah itu yang harus dipersoalkan dari sononya itu gitu. Kenapa harus gitu gitu? Diajarinya persis sama juga dengan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan? Ya kan dari sononya nggak bisa 3 gitu. Artinya apa ya? Itu semua tiba-tiba orang menyadari sebagai konvensi. Itu kan kesepakatan sebenarnya. Itu kan konsensus yang maksudnya bukan tidak bisa dipersoalkan gitu loh. Jadi banyak kepastian di situ sekarang ini ketika orang menyadari bahwa itu tafsir mulai dipersoalkan. Ini sejauh mana pasti? Ini sok pasti bukan pasti gitu ya. Gitu. Jadi orang tiba-tiba sadar kenapa emang dianggap begitu pastinya? Karena sebenarnya nggak sepasti itu juga dalam banyak hal. Jadi memang krisis zaman ini terletak persis di situ. Orang kehilangan kepastian maknawi. Memang bukan hanya akibat hermeneutik ikut menunjang. Tapi kalau soal kepastian maknawi ini banyak sekali ininya penyebabnya. Kenapa hari ini banyak makna berguguran gitu ya, artinya banyak norma bukan makna, banyak makna yang dipastikan yaitu norma itu berguguran. Kenapa gitu? Kira-kira unsur lain lagi apa ya di abad 21 ini yang menyebabkan hampir segala norma sebetulnya tidak lagi sepasti dulu. Selain ada atmosfer hermeneutik seperti ini, apalagi? Situasi apa? Situasi atau kondisi sesuatu itu menentukan sesuatu itu yang ada dan apa sih? Ya, situasi dalam arti konteks gitu. Tiba-tiba orang sadar bahwa segala sesuatu itu sangat ditentukan juga oleh konteksnya, oleh situasi. Tadi informasi apa? Dalam arti apa? Dalam arti setiap hari itu berjuta-juta bahkan banyak sekali informasi berdatangan dan kita sulit untuk seleksi gitu. Dalam tahap ini kan dibutuhkan mana yang harus diprioritaskan. Tapi kaitannya persis dengan kepastian, hilangnya kepastian apa? Bisa jadi dalam tahap seleksi itu pemilihan justru yang menjadi utama tidak kita ambil informasinya, malah yang tekniknya seperti itu. Atau karena banyak informasi, orang punya banyak pilihan tafsir. Nah itu sebetulnya banyak informasi itu banyak pendapat sekaligus gitu tentang satu hal. Jadi di mana ada kepastiannya gitu kan ya? Wong semua orang ngomong yang berbeda kok gitu. Gitu kan ya? Soal apa dulu Lady Gaga. Wah, itu kan ada yang mencerca mati-matian atas nama, tapi yang juga mendukung dia juga mati-matian dengan 1000 argumen ya.
Masing-masing juga dengan 1000 argumen. Jadi gimana? Yang bener yang mana? Lady Gaga tuh senonoh atau tidak senonoh gitu. Wah, itu. Gitu kan ya. Dan itu kurang lebih sama kuat loh itu. Sama kuat loh kalau kita lihat percaturan itu jejaring sosial itu. Waduh, itu sama kuat itu. Dan kita bisa ngetawain dua-duanya sih sebenarnya. Artinya sering kali yang menganggap dia tidak senonoh juga lucu banget gitu ya cara berpikirnya. Tapi yang antusias menganggap dia senonoh juga heboh gitu kan. Selalu hampir dalam segala hal ada banyak sekali pendapat sekarang tuh. Karena apa? Karena memang peralatan gadget dan segala macam itu sekarang memungkinkan semua orang berpendapat gitu. Entah lewat Twitter lah, apalah, semua komentar, semua orang berkomentar gitu. Jadi bisa juga itu mengacaukan segala rasa kepastian. Nah, seringkali justru gara-gara kebingungan massal itu yang begitu masif itu, orang justru secara psikologis semakin membutuhkan kepastian kan ya. Lantas itulah yang melahirkan berbagai gelagat fundamentalisme sebenarnya. Dan fundamentalisme tidak hanya dalam agama sih sudah jelas lah. Lantas orang anti tafsir gitu pura-puranya gitu kan ya. Gue nggak mau tahu ya. Pokoknya kata kitab suci lah, lihat ini nih. Ditulisnya juga gitu kan ya. Jadi lo nggak usah ngomong apa, lihat ya tulisnya kan. Gitu, titik, udah. Wah, itu memang banyak sekali seperti itu. Karena orang memang tidak tahan dengan ketidakpastian. Orang tidak tahan dengan ketidakpastian. Jadi orang butuh pegangan kayak gitu-gitu. Tapi fundamentalisme bukan hanya dalam bidang agama loh. Fundamentalisme juga ada dalam bidang apa saja misalnya. Kalau dalam kebudayaan contohnya apa? Fundamentalis kebudayaan. Apa misalnya? Ada Jawa paling baik bangsa. Etnosentrisme, segala jenis kelekatan berlebihan pada budaya sendiri. Jadi misalnya kalau orang Jawa menganggap wah Jawa tuh pokoknya paling top lah, udahlah gitu kan ya. Kayak gitu. Entah sopan santunnya lah, entah kehalusannya lah, entah mungkin juga kemunafikannya gitu. Ya, itu fundamentalisme kebudayaan juga ya. Fundamentalisme politik ada juga, dalam bidang ekonomi ada juga fundamentalisme pasar misalnya kayak gitu-gitu. Orang yang percaya bahwa pasar yang menentukan segala hal dalam dunia ekonomi ya. Jadi apapun kita susah dan pasar itu tak terprediksi. Itu misteri. Jadi pasar yang menentukan. Pasar katanya tidak bisa direkayasa atau apapun. Jadi canggih atau tidak canggih suatu produk, suatu perusahaan segala macam itu, buktikan saya di pasar. Udahlah jangan banyak ngomong. Tidak ada teori, tidak ada apa. Kalau di pasar jeblok, sudah itu berarti jeblok. Nah, itu fundamentalisme pasar dalam dunia ekonomi. Jadi banyak sih. Fundamentalisme di bidang sains ada juga kan. Orang yang masih terpercaya. Pokoknya yang paling objektif dan pasti itu nothing but science gitu. Nah, itu banyak saintis yang kayak gitu. Jadi mereka akan menutup telinga dan mata juga untuk segala keraguan tentang angka tadi, matematika digugat ataupun wah dia enggak ada soal tafsir segala macam. Mereka umumnya bilang oh itu mau persoalan para filsuf bukan persoalan gue gitu ya. Gitu. Para saintis sih baik-baik saja kan. Banyak itu saya temukan para saintis yang bekerja di laboratorium yang agak enak dengan persoalan filosofis begini gitu kan ya. Yang membuat ketidakpastian semua itu. Itu kan para pemikir filsuf yang gak ada kerjaan lah. Ini gue jelas-jelas nih kerjaan gue ini memperbaiki, membuat komputer lebih canggih, menghasilkan robot yang lebih canggih. Apa? Lo mau meragukan apa? Gitu kan ya? Ini hasil dari hitungan. Apa? Itu mah urusan filsafat yang selalu cari-cari persoalan karena. Ya tapi berhadapan dengan orang macam itu memang kita juga bisa bingung gitu. Apa ya? Karena sebenarnya kekuatan dari sains adalah hasilnya soalnya kan. Jadi jangan banyak ngomong kosong. Ini hasilnya jelas gitu. Gadget yang baru, sistem komputer baru, program yang baru, jelas. Jadi gimana? Para filsuf nggak menghasilkan apapun, menghasilkan keraguan mulu gitu kan. Gitu. Kira-kira akibat apa lagi ya? Tadi informasi.
Akibat apa? Karena itu memang ciri khas budaya abad 21, ketidakpastian. Karena banyak unsurnya yang ikut menunjang itu. Kira-kira apalagi unsurnya? Informasi, hermeneutik salah satunya memang. Ya, interaksi ya. Interaksi dengan segala hal yang berbeda, itu membuat segala keyakinan saya tadinya saya menganggap paling benar gitu. Tahu-tahu saya bergaul dan dia jadi tetangga saya, bahkan saya jadi sobat dia. Lama-lama, misalnya saya seorang Katolik gitu. Kemudian bersahabat sama biku-biku Buddhisme, terus ngobrol tentang banyak hal. Lama-lama saya jadi minder. Tadinya saya misalnya sebagai Katolik atau apa gitu ya, merasa paling hebat gitu kan, dan paling benar. Tahu-tahu dalam banyak hal para biku ini lebih dalam loh sebenarnya, dan kayaknya lebih benar juga gitu. Nah, gimana coba? Itu kan mau nggak mau saya jadi goyang juga gitu. Terus saya mempelajari para sufi gitu kan ya. Apa namanya, Jalaluddin Rumi, Rabi'ah al-Adawiyah segala macam gitu. Saya juga terpesona di situ. Ini orang-orang intens banget gitu, dan menurut saya orang-orang yang benar-benar sampai ke level mistik beneran tuh ya mereka ini sebenarnya. Nah gitu-gitu. Kan lama-lama standpoint saya sendiri juga jadi meragukan dong gitu kan ya. Gara-gara gaul itu, semakin Anda gaul ya semakin nggak tentu sih sebenarnya, semakin nggak tentu, dan kita terus-menerus ditantang untuk merumuskan kembali sebenarnya seberapa benar yang kita yakini itu gitu loh. Itu apa boleh buat, dan hari ini semua orang bergaul sama semua ya, tanpa kecuali, semua bergaul sama semua. Jadi ketika saya awal-awal di Roma, saya kira saya pernah cerita juga mungkin. Saya awal-awal di Roma. Ya, tetangga saya seorang oma itu suatu kali ngetok kamar saya gitu, dan panik. Itu bunyi apa? Karena dia ternyata sebetulnya bunyi azan. Bunyi azan ya. Saya bilang itu sembahyang, oma. Oh, sembahyang ya? Oh, saya kira ada minta tolong atau apa gitu kan. Oh, betul. Karena maksudnya apa? Buat dia kan belum pernah melihat mendengar orang azan, dan nggak pernah kepikir. Dia tinggal di Roma sudah lama sekali, dan buat dia Roma itu centro katoliko, pusat katolik segala macam gitu, yang ya apalah, untuk dia kok tiba-tiba ada tetangga saya gitu. Ya saya tahu dunia Islam tapi lewat televisi dan apalah kurang lebih gitu kan. Tiba-tiba jadi tetangga saya. Nah, itu sesuatu yang buat dia susah sekali dicerna gitu. Fenomen-fenomen baru beginian ini susah sekali dicerna. Dan kebetulan sakti sekali ini orang Bangladesh yang suka azan itu. Ketika semua orang di situ musim dingin ya, pakai jaket-jaket tebal. Ya toh, kan kalau musim dingin. Ini orang sakti loh. Dia tetap aja pakai baju tipis itu yang dia katun itu, yang baju panjang. Betul. Dia jalanannya pakai sorban gitu. Waduh, kebal sekali dia semua. Ya. Nah, itu fenomen-fenomen yang banyak orang di situ juga gimana ya, kok beda sekali gitu kan. Kok beda sekali ini. Bukan cuma cara sembahyang tapi juga gaya hidupnya, tubuhnya. Kenapa bisa tahan dingin gitu. Hebat sekali dia. Orang lain bahkan pakai syal dan tutup hidung. Wah. Enggak, cuek, sorban, jubah tipis tuh. Nah gitu, jadi orang tiba-tiba berkenalan dengan segala hal yang berbeda, sama sekali berbeda, yang tadinya nggak kepikir gitu. Apa boleh buat? Itu akan menantang kita kembali sebenarnya seberapa bagus, seberapa benar keyakinan-keyakinan kita itu. Jadi interaksi juga dimungkinkan karena transportasi ya. Itu kan migrasi, gejala migrasi segala macam kan, kemudahan transportasi ke sana kemari. Gitu. Dan sekarang hampir segala negara diserbu bangsa lain ya. Ya tentu Eropa dan Amerika. Amerika lebih awal, dan sekarang Eropa mengalami begitu banyak para migran sampai orang-orang Eropa sendiri merasa asing di negerinya sendiri. Jadi kalau Anda ke Amsterdam itu kan gitu. Di tengah-tengah kota tuh orang asing, orang bukan Belanda gitu kan ya. Sehingga kebayang juga orang Belanda ketika masuk situ, ini negerinya siapa sebetulnya? Kok gue jadi asing gini? Karena
Ada banyak sekali selain Suriname, Ambon dan apa gitu. Ada orang dari Timur Tengah dan Afrika dan segala macam, banyak sekali. Dari Asia makin banyak. Persis seperti di Kanada sekarang, makin banyak orang dari Asia kan. Entah itu India, dari China dan segala macam. Sehingga kebayang sih orang-orang asli di sana juga mikir ini sebenarnya jadi gimana negeri ini. Gitu. Pertanyaan lain? Tapi ini memang ketidakpastian makna itu konsekuensi dari kesadaran ini. Nah, menurut kalian ini sebetulnya kemunduran apa kemajuan ya? Itu apa kesadaran beginian ini? Kesadaran hermeneutis. Tentu yang ada adalah kebingungan, tapi sebetulnya karena orang suka menganggap ini krisis katanya gitu kan. Ada juga orang-orang tertentu yang sangat suka kepastian, sangat suka tradisi, menganggap ini dekaden. Ini abad 21 ini abad yang paling rusak. Karena ya ada kelakuan orang-orang udah tidak menuruti norma gitu kan ya. Ngelihatnya kan gitu. Jadi apa ya, para sarjana berperilaku kayak gitu, para pastor ulama berperilaku kayak gitu, dan, para seniman kalau juga lain. Jadi banyak hal perilaku itu berubah juga bersama dengan ini. Dan orang-orang yang konservatif suka tidak tahan melihat itu. Dan bagi mereka ini dekaden gitu. Gimana komentar kalian? Ini apa, dekaden atau apa? Nah, makin banyak opsi, itu tuh natural atau ada bagusnya atau ada sebenarnya berbahaya atau gimana? Mungkin jadi sedikit lebih terbuka karena hermeneutik itu jadi kita semakin luas tapi juga mengancam gitu. Kita semakin bisa tahu banyak tapi juga bahayanya juga semakin lebih banyak. Persis seperti reformasi. Dulu ketika zaman Soeharto, semua terkendali, semua satu, sistem rapi, segala macam. Dan semua orang yang kritis tiba-tiba hilang gitu kan ya. Nah kayak gitu. Entah kemana gitu. Sampai sekarang beberapa kan nggak ditemukan lagi. Nah, itu termasuk penyair siapa tuh? Wiji Tukul, segala macam. Itu tuh kan nggak jelas kemana gitu. Nah itu, rapi sih. Dan tenang. Dan dalam arti itu ada pembangunan ekonomi, segala macam bisa jalan. Tapi pasca reformasi kan semua orang bersuara sekarang itu. Tiba-tiba semua orang juga melihat banyak opsi. Dan semua orang juga bersuara, apalagi ditambah dengan segala jejaring sosial yang memungkinkan itu. Memang semrawut sekali gitu. Semrawut sekali. Bukan cuma banyak opsi, banyak pilihan, terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak. Persis seperti situasinya seperti kalau kita mau memilih sekian banyak calon gubernur segala gitu ya. Sebetulnya selalu lebih dari calon yang resmi itu gitu. Kita ada banyak pilihan lain sebenarnya gitu kan. Celakanya juga yang resmi-resmi itu kita juga nggak mengenal gitu kan. Meskipun sudah di baliho, sudah di ada pencitraan, di iklan-iklan kan gede. Kita juga nggak ngerti siapa juga ini orang gitu kan ya. Meskipun fotonya dijeblak-jeblakin setiap saat, kita juga nggak ngerti. Seperti itu. Jadi yang menarik adalah dalam dunia pilihan kita sekarang itu banyak pilihan yang kita nggak ngerti itu sebenarnya apa. Dia tampil sebagai pilihan aja, tapi kita nggak sungguh mengerti apa di balik itu gitu ya. Persis seperti kalau kita memilih tokoh-tokoh. Pemilu itu kan pilkada dan segala macam seringkali membingungkan sekali karena itu ada banyak calon dan kita sama-sama nggak ngerti siapa mereka ini. Susahnya kan itu ya. Iya, kita sama sekali nggak kenal, nggak ngerti siapa yang kita pilih. Apalagi komentar atas ini, situasi ini, dekaden atau kalau menariknya gimana? Kalau saya pikir sih sekarang jadi seperti hukum rimba. Artinya yang lemah ya silahkan galau terus. Sementara orang yang kuat akhirnya bisa berdiri. Dan orang yang lain bisa belajar berdiri lebih kuat. Ini saatnya orang mandiri.
Betul. Dari sudut itu mungkin ancaman. Karena betul, sebetulnya tetap sih ada yang kuat dan yang lemah sebenarnya gitu ya. Kesannya seakan-akan semua bisa bicara ya, seakan-akan semua bisa berpartisipasi, semua bisa memilih dan ada banyak sekali pilihan nyaris tak terbatas. Tapi sebetulnya tetap ada pihak-pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Dan situasinya memang sih kayak hukum rimba, siapa yang kuat yang menang itu. Apa yang dulu zamannya Darwin itu the survival of the fittest. The fittest. Masalahnya ada yang fit, ada yang tidak fit gitu kan ya. Dan ada yang fittest, ada yang sangat fit dari banyak hal. Dan celakanya yang sering kali menang memang selalu yang fittest itu. Tapi ini pesimisnya gitu kan ya. Pesimisnya. Di sisi lain sebetulnya juga ya ini zaman yang penuh paradoks. Di sisi lain, sebetulnya juga kekuatan-kekuatan bawah sekarang ini juga dimungkinkan untuk membangun jejaring. Jadi yang lemah juga, artinya situasinya tidak sepesimis itu juga sebenarnya. Karena yang lemah pun sekarang bisa menyusun jejaring, lantas menjadi kekuatan yang masif juga gitu ya. Jadi misalnya dulu, kalau dari sudut pasar kapitalis, biasanya yang menang adalah yang bermodal kuat sekali dan perusahaan-perusahaan raksasa dan segala macam itu. Dan mereka biasanya lebih kuat lagi karena mereka punya forum, World Economic Forum di Davos ya, di Swiss ya. World Economic Forum itu powerful sekali. Tapi itu lama-lama, yang itu menentukan strategi-strategi global. Terus para bos, para cukong itu akhirnya diam-diam menentukan policy-policy pasar global dari sudut ekonomi. Tapi ternyata, dan lama sekali mereka memang sangat kokoh. Lama-lama tapi itu disaingi oleh jejaring masyarakat bawah, LSM, yang bagus juga, lama-lama menjadi sangat kuat juga, yang disebut sebagai World Social Forum, yang kemudian berkonferensi di Brazil, di mana tuh, di India itu, aduh saya lupa namanya. Nah itu juga menjadi jejaring tandingan atas itu, atas World Economic Forum para cukong ini. Ini ada barisan para buruh yang memang agak ke kiri-kirian ya, agak sosialis gimana, tapi kuat loh. Lama-lama ini kuat juga mengcounter para raja-raja ekonomi dunia. Lama-lama kuat dan mengkritik itu. Itu juga fenomena menarik sebenarnya, yang tidak bisa diabaikan, bahwa masyarakat bawah akhirnya juga pelan-pelan menemukan suaranya, menemukan mikrofonnya, loudspeakernya gitu. Jadi ini dunia yang unik sekali hari-hari ini tuh. Hampir semua kekuatan yang kontradiktif dan paradoks sebetulnya bermunculan pada saat yang sama sekaligus. Gitu. Ada komentar lain? Mau nanya Pak, kan tadi udah dibahas kalau adanya itu justru membuat sebuah ketidakpastian dan banyak opsi perbedaan dan paradoks tadi Pak. Nah terus hermeneutik itu terus mau ngapain gitu? Apakah dengan hermeneutik itu kita mau menyatukan sebuah tafsiran atau membuat suatu metode supaya tafsirannya tidak terlalu jauh, ataukah justru malah mau nambah-nambahin ketidakpastian tadi? Sebetulnya bukan mau menambah ketidakpastian, tapi bahwa dia membuka kemungkinan lebih luas bagi tafsiran, gitu loh. Bahwa dampak dari itu menambah ketidakpastian, itu segala hal bisa berdampak buruk, bisa berdampak baik ya. Makanya tadi saya tanya, sebetulnya situasi kayak gini nih baik atau buruk? Nah, yang unik dalam dunia manusia adalah hampir apapun ya kalau kita bicara mengenai nilai dan makna, hampir apapun dalam dunia manusia bisa negatif, bisa positif loh. Hal yang sama gitu. Artinya tadi misalnya orang Jawa ditafsirkan sebagai makhluk-makhluk yang halus gitu kan, makhluk halus gitu kan. Gitu. Tapi kan persis pada saat yang sama itu bisa dianggap juga makhluk-makhluk munafik, bisa juga kan?
Artinya yang tidak pernah bisa berterus terang gitu kan ya, tidak pernah bisa lugas, bisa aja kan. Jadi yang positif bisa negatif. Atau misalnya apa ya? Ya orang Jawa atau orang Indonesia umumnya itu bukan orang yang agresif seperti orang Barat ya. Coba orang Barat itu kan harusnya agresif gitu. Itu kan jadi negatif kesannya. Tapi orang Barat malah bilang, ya tapi mereka ini orang-orang yang kesabarannya menakjubkan. Orang Barat tidak punya kesabaran. Loh kan selalu bisa dibulak-balik itu. Artinya apa ya? Dalam dunia manusia itu hampir segala hal de facto tidak pernah sangat mutlak. Hampir segala hal yang kita anggap kelemahan itu selalu bisa jadi kekuatan juga, dan sebaliknya. Dari sudut tertentu segala kekuatan bisa jadi kelemahan juga. Sulit sekali menganggap nilai dalam dunia manusia itu mutlak gitu ya. Karena gampang sekali dibolak-balik. Tergantung tafsirnya tadi. Ditafsirkan dalam konteks tertentu tadi, tiba-tiba jadi apa? Yang tadinya positif sekali menjadi negatif sekali, yang tadinya negatif sekali menjadi positif sekali, jadi itu sih apa ya? Nah, hermeneutik itu tidak mau menambah apapun, dia membukakan fakta ini, gitu. Apa pentingnya kalau gitu membukakan fakta ini? Kalau mengacaukan, ya itu juga tergantung. Kalau kamu pengennya tidak kacau, ya ini memang mengacaukan. Tapi kalau yang poin kita adalah, ya ini lebih realistis sebenarnya. Dulu kita terilusi, seakan-akan kita bisa menemukan kepastian. Dalam agama itu berarti wahyu, dalam sains itu berarti metode, gitulah ya. Dalam seni itu berarti para seniman besar dan segala kejeniusannya. Itu semua adalah sumber-sumber kepastian. Ternyata kita sekarang melihat itu, kepastian itu semu. Nah itu tuh positif atau negatif gitu. Hermeneutik itu membukakan fakta bahwa yang dulu kita kira kepastian sebenarnya nggak pasti-pasti amat juga. Nah itu tuh gimana? Itu yang saya tanya tadi. Ini tuh apa nih? Iya selalu katanya yang bermunculan kan bisa positif negatif kan. Itu bisa ancaman, bisa peluang, bisa apa? Saya kira dunia manusia selalu dari zaman ke zaman terkutuk untuk tidak pernah menemukan kepastian itu. Dia harus mengkonstruksi sendiri apa yang berguna buat dia, apa yang dianggapnya bernilai gitu kan. Karena kalau ibarat guanya Plato ya, guanya Plato, orang-orang di penjara terus dihadapkan diikat, dihadapkan ke dinding di gua, dinding itu gelap dan bertahun-tahun gitu kan, gitu. Jadi mereka mengira semua bayangan yang terpantau di situ ada api. Mereka mereka-reka aja gitu ya. Pas ada bayangan-bayangan tertentu, wah ini kayaknya lalat nih, enggak nih kayaknya kelelawar. Apa ya kan bayangan dari api di belakang itu. Masing-masing boleh berdebat situlah, udahlah. Tapi dalam segala kesuraman dan kegelapan gua. Oke, mereka menikmati segala perdebatan itu dan meyakini bahwa ini tuh, pokoknya menurut gua ini tuh orang, menurut dia ini tuh setan, terserah. Masing-masing mencoba meyakini sendiri. Terus ketika mereka dibebaskan dari ikatan, terus disuruh keluar gua, silau dong mereka kan. Wah ada matahari, wah gua nggak bisa lihat nih. Ah, enakan dulu lah, udahlah masuk aja lagi gitu kan ya. Nah gimana? Masuk aja lagi, udah dalam gua lagi, udah nyamanan gini. Terus kata yang lain, enggak, kalau mau lihat yang bener tuh keluar, memang silau awalnya, tapi realitas tuh kayak gitu. Dan lu bakal lihat sebenarnya apa di situ tadi yang biasa kita perdebatkan tuh. Ternyata cuma kayu doang gitu ya. Dan dia gerak-gerak karena apinya kena angin gitu kan ya. Jadi lu kira itu apa, lalat atau kelelawar atau padahal cuma kayu misalnya. Lu kan lihat yang bener kan dengan cara itu. Lu keluar gua lihat yang benernya. Ya tapi silau gua nggak bisa matanya. Dan gue jadi apa ya, pokoknya masuk ke realitas yang baru, lantas nggak tahan. Nah gimana itu tuh ya? Kalau dilihat bahwa dia kemudian melihat realitas yang beneran, lepas dari ilusi kan bagus harusnya. Tapi kalau dilihat bahwa matanya sudah lama tidak bisa beradaptasi dengan terang, jadi malah jadi sakit mata gitu. Dan keyakinan-keyakinan yang tadinya dia pegang rusak ketika keluar. Karena bukan cuma kayu, ketika keluar gua dia lihat begitu banyak hal lain di luaran gitu, yang dia tidak pernah lihat. Bahwa zaman sudah berubah dan segala macam yang menggoncangkan dia. Nah itu tuh gimana gitu?
itu bisa menggamangkan, bisa menggalaukan, tapi itu yang benar sebenarnya. Jadi seringkali gitu, hermeneutik itu hanya membuka kenyataan, persis seperti membuka gua. Ini loh nyatanya gitu. Dan celakanya apa? Nyatanya semuanya tergantung pada mata kita. Wah, itu memang jadi kacau gitu. Jadi kacau karena kita pengen aja objektif gitu. Ternyata misalnya yang objektif itu apa kita nggak tahu juga. Kira-kira itu untuk melukiskan kenapa hermeneutik itu menjadi paradigma, bukan sekedar ini ya. Ini menjadi paradigma zaman ini. Kurang lebih karena itu, karena dia membukakan kenyataan bahwa segala hal yang kita kira pasti ternyata adalah tafsir kita. Tafsir kita. Dalam dunia fisika juga akan gitu. Orang sekarang melihat bahwa struktur-struktur, bahwa misalnya yang dikira atom itu yang disebut atom atau pada tingkat yang entitas-entitas pada tingkat yang subpartikel bahasa kayak gitu tuh, itu ternyata selalu bergerak kan, selalu bergerak. Jadi memang bergabung satu sama lain terus-menerus dalam sehingga struktur-struktur itu berubah-ubah gitu kan ya. Maka dunia sains yang membayangkan seluruh alam semesta ini bagaikan mesin dengan struktur yang tetap gitu. Dulu persis kayak jam. Strukturnya tetap aja gitu kan ya. Struktur mesin. Sekarang tiba-tiba enggak, struktur itu cuma konfigurasi sesaat gitu. Nanti strukturnya berubah lagi. Kalau kata Ilya Prigogine itu disebutnya dissipative structure. Struktur itu bukan struktur permanen, tapi kalau disipatif itu membuang strukturnya, mengganti dirinya terus-menerus gitu kan ya. Persis seperti sel-selmu mati kan sebagian, kan berganti sel baru kan. Struktur ini juga berubah. Dan kamu juga menjadi tua, strukturnya beda lagi loh. Ketika tumbuh gitu. Strukturmu ketika kecil lain dengan strukturmu ketika sudah dewasa segala macam. Apalagi ketika sudah kakek-kakek. Mau lain. Dulu kamu bisa loncat tinggi sekali, sekarang kamu loncat sedikit aja jatuh gitu, ambruk. Nah, gitu kan. Artinya gimana ya? Kemampuan, kapasitas semua juga berubah. Dissipatif adalah struktur yang selalu membuang diri, memperbaharui diri. Terus gitu. Nah, ternyata seluruh realitas tuh gitu juga. Konfigurasi itu nggak permanen amat sebenarnya. Berubah. Bahkan konstelasi musim dan segala macam kan juga berubah. Yang paling sederhana dulu kita bisa mematok gitu, bulan sekian sampai bulan sekian itu musim hujan, bulan sekian panas. Wah, sekarang acak-acakan sekali. Acak-acakan sekali sekarang ini. Gitu. Jadi bahkan dunia fisika itu pun kan menyadari relativitas ini. Sehingga makin susah kita menemukan yang objektif sesungguhnya apa gitu tuh, makin susah sebenarnya. Ya sampai sekarang betapapun sulitnya memang kita entah gimana ada kebutuhan psikologis untuk kepastian ya, kepastian objektif itu. Ya nanti sepanjang perkuliahan ini kamu akan terus-menerus berhadapan dengan semua problem ini juga gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya barangkali kepastian yang harus kamu rangkai sendiri sebenarnya. Kenapa? Jadi kepastian itu cuma bersifat pribadi. Iya, dalam arti ke dalam berkaitan dengan riwayatmu, berkaitan dengan frame of mindmu. Ya, kamu bikin kepastian untukmu. Tapi kan susah juga memaksakannya ke orang lain gitu kan ya. Ya ini terutama berkaitan yang selalu di Indonesia ini yang selalu jadi problem adalah problem religius gitu kan ya. Problem agama ini kagak ada matinya kalau di Indonesia ini gitu kan ya. Itu die hard sekali gitu. Ya dan nggak bisa dikesampingkan, itu tuh tetap menjadi utama gitu. Dan celakanya juga tetap oversensitif gitu ya.
lebay sekali. Begitu menyentuh wilayah religius, oh semua panik, semua cepat ngamuk, apaan gitu. Dan itu yang membuat agama menjadi sumber kebodohan dari sudut itu. Ya, saya kira nggak usah gitu. Ada banyak hal. Kalau kita semakin terpelajar ya, semakin ngelihat itu sebagai aneka kemungkinan yang tidak usah lantas kehilangan kesucian atau apapun. Hanya kita menafsirkan secara baru, suci itu apa, dosa itu apa, dan sebagainya gitu ya. Itu, dan memang tidak pasti. Masalahnya itu apa? Orang tuh malas berpikir kan, sebenarnya itu kan. Terutama ketika menyangkut hal-hal yang mendasar dalam hidup, orang tuh kan malas mikir. Ya nggak usah dipikirin lah, udah dengerin kata pastor, kata pendeta, kata ulama, udahlah, berat dong mikirin gituan gitu kan ya. Tapi justru itu yang berbahaya masalahnya. Ya, bahayanya apa? Kamu dikibulin terus kan, ya, itu bisa juga. Saya kira seringkali itu sih problemnya tuh. Orang malas berpikir lantas menganggap semua itu dengan gampang pasti gitu kan ya. Menganggapnya kepastian dengan mudah. Lantas gara-gara itu sedikit aja dikritik tersinggung, sedikit dikritik tersinggung. Jadi ya, kelemahannya adalah itu. Karena agama-agama tidak terbiasa mendorong kita berpikir. Oke, ada komentar lain sekitar sini? Ya. Menurut saya hermeneutik ini hal yang positif buat zaman sekarang. Soalnya manusia jadi sadar akan kemampuannya, makin tahu dia bisa apa. Terus ya jadi kesombongan bisa berkurang. Ya. Dalam arti kesombongan bisa berkurang, tapi juga dia menyadari lebih kompleksitas dan kerumitan dirinya gitu kan ya. Kerumitan dirinya. Saya kira dalam arti itu sih bisa kita sebut kedewasaan dong. Orang itu ketika makin dewasa makin menyadari bahwa misalnya betapapun hebatnya kita misalnya gitu kan ya, kita merasa hebat dalam hal tertentu gitu, tiba-tiba kita menyadari juga betapa lemahnya dalam sisi lain gitu lah. Itu kan maturity kan, itu kan sebenarnya kematangan dong. Ketika kita melihat banyak sisi lain yang lebih rumit dalam diri kita, bahwa selain kita itu dalam beberapa hal mungkin serius dan bahkan mungkin suci dalam tanda tertentu, tiba-tiba kita ngelihat ada sisi-sisi lain pada kita yang memang sungguh bajingan sekali gitu ya. itu kan bagus dong gitu ya. Itu bagus. Saya kira menjadi dewasa dan menjadi mendalam itu kan gitu, bahwa kita melihat banyak sisi lain yang lebih rumit. Dan salah satunya adalah konsekuensi yang penting sekali dari menjadi dewasa, saya kira pada tingkat individual maupun pada tingkat peradaban, justru bahwa orang menyadari bahwa realitas itu tidak sehitam putih yang dikira, gitu loh. Itu tuh penting. Orang selalu pengen gampangan bahwa ini tuh hitam, ini tuh putih, gitu kan, ini suci, itu dosa, ini tuh jahat, ini tuh baik. Semakin lama kita hidup, semakin banyak mengalami. Orang juga semakin tahu, nggak gitu-gitu amat deh gitu. Dan seringkali sangat sulit bahkan membuat judgement itu. Sangat sulit kita untuk menilai sebetulnya. Orang kan semakin ngalamin, segala orang yang kita kagumi ternyata gombal sekali dalam hal tertentu. Dan sebaliknya, segala orang yang kita kira gombal banget, menawan sekali gitu kan ya. Bisa dong. Setelah kita tahu lebih dalam gitu, ternyata orang ini menarik. Ada orang yang tadinya kita anggap sebagai buruk rupa banget, tapi siapa tahu kita malah jadi jatuh cinta sama dia. Karena ada sisi tertentu ternyata asik banget orang ini gitu ya. Gitu, bisa. Dan sebaliknya, orang yang kita kira keren, terkenal segala macam, ternyata ya, begitu kita tahu lebih dalam, wah enggak lah. Saya kira itu natural. Dari sudut itu natural. Maka munculnya hermeneutik ini menurut saya juga bisa disebut sebagai dari sisi ini semacam evolusi ke tingkat kematangan yang lebih, karena orang jadi bangsa manusia, peradaban manusia melihat apa yang sudah dilakukannya sendiri, relativitasnya, ilusi-ilusinya sendiri. Gitu. Saya kira dari sudut itu
ya jadi lebih matang dong, jadi lebih matang. Bahwa risiko dari itu orang kehilangan kepastian, ya itu memang risiko. Orang semakin dewasa, semakin tua juga, jangan lupa loh, semakin nggak pasti loh. Jangan lupa loh, orang-orang yang sudah sampai tahap ma'rifat ya, tahap ma'rifat, para sufi, para mistikus segala macam, justru seringkali kesannya agak permisif loh. Permisif, artinya kesannya nggak gampang menilai gitu kan ya, nggak gampang menilai ini jahat, itu baik, malah rada gampangan gitu. Wow, gitu aja kok repot gitu, wah, gitu kan ya. Malah seringkali, dan orang-orang biasa yang fundamentalis itu apa tidak bisa mengerti dan marah gitu. Wah, ini sel otaknya rusak nih, gitu. Iya lagi-lagi ya gimana ya itu tuh. Tapi itu menarik buat saya. Bahkan kalau secara ilmiah ya, justru perkembangan moral dari Kohlberg sudah pernah Lawrence Kohlberg itu tahap 6 itu justru tahap universalis kan. Tahap universal, tahap paling tinggi itu tahap ketika orang udah nggak terlalu nggak penting lagi, tidak lagi fasih, tidak lagi nyinyir, cerewet tentang norma-norma. Itu tahap yang justru udah ya ma'rifat itu istilah lainnya. Tipe-tipe Mahatma Gandhi lah, siapa, Mother Teresa lah, siapa, gitu yang lebih longgar gitu kan ya. Tahap paling ujung itu justru gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut itu, ya apa-apa lah. Ini justru tahap barangkali menuju kematangan peradaban, siapa tahu ya. Siapa tahu ini tahap kematangan peradaban. Sains dipaksa mengkaji ulang siapa dirinya, agama-agama dipaksa mengkaji ulang lagi siapa dirinya. Seni, semua bidang dipaksa merumuskan kembali sebetulnya siapa dan apa pentingnya mereka ini. Menurut saya itu bagus. Oke, jadi ini menjadi penting bukan hanya untuk studi teologi kelak, tapi untuk memahami gelagat-gelagat zaman sekarang ini. Saya kira hermeneutik itu menjadi penting juga di situ. Tapi sejak awal saya mesti katakan bahwa mungkin bagi kalian yang kebanyakan masih konvensional barangkali gitu, ya akan banyak ininya ya, akan banyak menggoncang juga gitu. Akan banyak menggoncang juga. Dan kita harus go through, kita harus menembus itu kan. Ya, sebagai introduksi saya kira sekian dulu. Sampai minggu depan. Yuk.